Pemulihan ekonomi menjadi tujuan utama Forum G20. Peningkatan kerjasama dan investasi Indonesia dengan negara anggota G20 adalah salah satu jalan agar ekonomi Indonesia pulih. Salah satu negara yang akan diperkuat kerjasamanya adalah Arab Saudi. Pertemuan tingkat Menteri G20 bidang perdagangan, investasi, dan industri berlangsung selama 3 hari di Bali. Pertemuan mengangkat 6 isu prioritas, yakni reformasi bidang perdagangan dunia, memperkuat sistem peta jalan kerjasama multilateral, mendukung arsitektur kesehatan global, mengakselerasi digital dan rantai nilai global, peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, dan industrialisasi yang inklusif melalui industri 4.0. Untuk memperkuat hubungan multilateral antara Indonesia dan negara anggota G20, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan telah bertemu dengan 13 negara mitra. Di sela-sela rangkaian kegiatan G20, Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan 13 negara mitra, yaitu Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, India, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Persatuan Emirat Arab, dan Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan satu organisasi internasional, yaitu United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Dalam pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi, Zulkifli Hasan memaparkan pentingnya negara ini sebagai mitra dagang bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Sayangnya, potensi perdagangan kedua negara belum dimanfaatkan secara optimal. Kementerian Perdagangan mencatat pada Januari hingga Juli 2022, total perdagangan Indonesia Arab Saudi mencapai 4,6 miliar dolar Amerika atau 69 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 58% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi sebesar 1,6 miliar dolar Amerika atau setara 24 triliun rupiah atau naik 18%. Sementara impor Indonesia dari Arab Saudi mencapai 4 miliar dolar Amerika atau 60 triliun rupiah, naik 51%. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi adalah kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, saus, ikan yang diawetkan, dan arang. Sementara komoditas impor utama Indonesia dari Arab Saudi adalah berbagai produk kimia seperti alkohol, asiklik, polimer propilena, polimer etilena, hidrokarbon asiklik, dan poliasetal. Menteri Perdagangan Arab Saudi Majid bin Abdullah Al-Qasabi mengungkapkan, ia diperintahkan langsung oleh Raja Salman dan putra mahkota untuk memperkuat hubungan perdagangan dengan Indonesia dan peluang lainnya. Salah satunya sektor pariwisata yang akan dibahas lebih serius. Indonesia have 17,000 islands. Saudi Arabia, we are exploring the Red Sea. We have thousands of islands that we could learn from the experience, the tourism experience in Indonesia, and the logistic experience in Indonesia. And today in Jakarta, there is 55 business people and companies who are meeting with their counterparts. We are holding a business forum to enhance business-to-business communication. Namun untuk mewujudkan cita-cita dua negara tersebut, kedua negara tetap memperhatikan perkembangan geopolitik. Tidak hanya kedua negara, melainkan seluruh negara anggota G20. We're facing a lot of geopolitical tensions globally post-pandemic corona. And as you know, disruption of supply chain, we have impacted food prices, and food security is number one issue that goes into mind of every government. And I think the number one issue is to maintain flow of goods and services and food between countries and to avoid any disruption of supply chains. Pertemuan tingkat Menteri Perdagangan negara anggota G20 menghasilkan Bali Compendium untuk sektor investasi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memaparkan, Bali Compendium menjadi panduan penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan serta promosi investasi di masing-masing negara anggota G20. Satu konsensus terakhir yaitu Bali Compendium. Bali Compendium ini adalah panduan
penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi serta promosi investasi di masing-masing negara. Sebab kami berpandangan bahwa setiap negara harus diberikan keleluasaan untuk menyusun strateginya dengan pendekatan keunggulan komparatif di negara-negara itu. Dan alhamdulillah sudah selesai, sudah diputuskan juga, dan saya terima kasih kepada teman-teman dari ANTED yang sudah membantu kami dalam merumuskan. Terkait Bali Kompendium, Bahlil Lahadalia menambahkan, Indonesia berpandangan setiap negara harus mempunyai keleluasaan untuk menyusun strateginya dengan pendekatan komparatif di negaranya. Tim Liputan CNN Indonesia.